Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kedua mantan menteri ini melakukan perbuatan korupsi, kemudian kena OTT KPK. Bagi saya mereka layak dituntut dengan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mana pemberatannya sampai pada pidana mati. Itu harus juga ada pembuktian ketika kemudian hasil akhirnya adalah tuntutan pidana mati. Pemirsa, apakah KPK bisa dan akan menerapkan pasal hukuman mati kepada dua mantan menteri yang tersandung kasus korupsi di tengah pandemi? Saya akan membahasnya langsung bersama dengan Wakil Ketua KPK Nurul Gufron, kemudian akan bergabung anggota Komisi 3 DPR RI Arsul Sani dan pakar hukum pidana Asep Iwan Iryawan. Selamat malam Pak Gufron, Kang Asep. Selamat malam Pak Gufron, selamat malam Pak Arsul Sani. Baik. Oke, kita masih menantikan Pak Arsul untuk bergabung. Saya akan ke Pak Gufron dulu. Pak Gufron, kalau menurut Wamenkumham, Edi Prabowo dan Juliari Batubara itu layak dituntut hukuman mati. Lalu apakah KPK akan menerapkan pasal hukuman mati untuk dua mantan menteri ini? KPK itu adalah penegak hukum ya. Jadi basis KPK adalah fakta dan norma. Kalau faktanya mengarah kepada pasal 2 ayat 2 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 3199 Yungto 20/2001, maka secara normatif memang memungkinkan, artinya dapat kemudian dituntut dengan pidana mati. Itu adalah normatif yang merupakan menjadi dasar pegangan KPK. Jadi tergantung kepada faktanya. Sebagaimana diketahui, dua menteri tersebut sampai saat ini tertangkap tangannya adalah dalam perkara suap ya. Dalam perkara ada cashback dalam forwarding PT ACK, yaitu dalam ekspor benur, sementara yang Pak Kemensos itu dalam kerangka kickback atas vendor penyedia bansos. Oke, kalau sesuai fakta berarti Pak Gufron, apakah berarti sampai sekarang fakta yang mengarah terhadap ketentuan pasal 2 ayat 2 belum terpenuhi dalam kasus dua mantan menteri ini? Bagaimana kami lansir, jadi di awal kasus ini kemudian beliau ditahan, itu kami sudah melakukan press release bahwa beliau sejauh ini diproses dan ditahan dalam perkara suap. Apakah kemudian tidak kemungkinan dikembangkan? Tentu kami akan mengembangkan dalam dugaan-dugaan tidak pidana yang lain, termasuk dugaan tidak pidana pasal 2 ayat 1 dan pasal 3. Kalau memungkinkan pasal 2 ayat 1, maka dalam kondisi pandemi COVID itu memang memungkinkan pasal 2 ayat 2. Jadi KPK sekali lagi sangat terbuka kalau memang ada pengembangan kasus dan kemudian fakta-fakta yang diperoleh mengarah kepada pasal 2 ayat 2 itu memungkinkan untuk kemudian diancam dengan pidana mati. Oke, berarti singkat kata masih ada kemungkinan ya diancam dengan hukuman mati asal memenuhi ketentuan di pasal 2 ayat 1 dan ayat 2. Saya akan ke Kang Asep terlebih dahulu. Kang Asep, apakah pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tipikor yang mengatur soal hukuman mati bagi koruptor itu bisa diterapkan dalam kasus Edi Prabowo dan Juliari Batubara? Ya, sekali lagi untuk membuktikan seseorang bisa dihukum mati, tadi katakan Pak Gufron, betul, memenuhi pasal 2, baik ayat 1 maupun ayat 2. Nah, kalau lihat dua menteri ini, saya beranggapan dapat ya dihukum mati. Kalau nanti jaksa KPK menuntut dengan pasal 2, baik ayat 1 maupun ayat 2. Kalau jaksa tidak menuntut pasal 2, ayat 1, ayat 2, nggak bisa dihukum mati. Ya. Jadi hakim dapat memutus mati jikalau jaksa menuntut dengan pasal 1 ayat 1 dan kondisionalnya ayat 2. Saya termasuk yang beranggapan betul pada saat kejadian dia tertangkap tangan suap. Tapi mungkin fakta-fakta unsur pasal 2 ayat 1 itu jelas ya. Unsur barang siapa ya. Dia yang tertangkap tangan orang kan ya, bukan hewan. Kemudian dia memperkaya diri sendiri, orang lain, korporasi.
fakta itu menunjukkan ada perusahaan, kemudian orang, dan orang itu terkaya. Perbuatan melawan hukumnya, ini harus dicatat, baik material maupun formil. Di penjelasan ayat 1, ayat 2, formil material itu ya merugikan kehidupan sosial, kehidupan masyarakat. Ini ada putusan Mahkamah Konstitusi maupun jurisprudensi Mahkamah Agung. Ya, nah, merugikan keuangan negara, perekonomian. Ini deliknya delik formil sekali lagi. Ya. Bayangkan negara ini sekarang anggarannya adalah untuk COVID. Pak Arsul mungkin lebih paham, anggaran menyetujuinya. Sekarang ternyata dikorup oleh pejabat negara. Jadi kalau nanti salah faktanya saya termasuk, ya dia bisa dikenakan pasal 2 ayat 1 dan kondisionalnya tadi ya, karena penanggulangan keadaan bahaya itu diatur di PRP 23 tahun 60 sekali lagi. Keadaan bahaya ya. Kemudian lebih parah lagi, bencana alam nasional. Ini bukan bencana alam nasional lagi ya. Kalau bencana nasional biasanya lokal, provinsi tertentu. Ini dunia akhirat termasuk ya, dunia sedang bencana. Bencana alam nasional aja ancaman mati, apalagi tidak bencana nasional ya. Akibat kerusuhan sosial bukan. Kemudian nih krisis ekonomi nasional. Nah, sekarang kondisi pandemi inilah yang saya lebih condong kelak. Saya berharap nih Pak Gufron ya menemukan fakta-fakta nanti sehingga jaksa bisa menuntut dengan ya berlapis, tidak hanya pasal suap, tapi pasal 2 maupun pasal 3, dan saya beranggapan pasal 2 kena. Gitu kan. Kalau saya sekali lagi lagi dapat. Baik, kalau Kang Asep Baik, kalau Kang Asep menilai bisa sebetulnya dalam kasus 2 mantan menteri ini dikenakan pasal 2 ayat 1 dan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tipikor, bagaimana dengan Pak Arsul? Pak Arsul kan sebelumnya pernah bilang KPK jangan asal menggunakan pasal hukuman mati terhadap kasus 2 mantan menteri ini. Nah, apakah menurut Anda pasal hukuman mati bisa digunakan dalam kasus ini atau tidak? Kami belum bisa mendengar suara Pak Arsul. Apakah pidana mati itu bisa diterapkan atau tidak dalam kasus ini? Maka tentu akan sangat tergantung yang tadi disampaikan oleh Kang Asep. Apakah pasal 2 dikenakan atau tidak? Sepanjang pasal 2 itu dikenakan nanti dalam surat dakwaan penuntut umum KPK, ya tentu terbuka untuk adanya pidana mati itu. Tetapi kan pada akhirnya meskipun pasal 2 itu katakanlah dimasukkan dalam surat dakwaan, tetapi fakta-fakta persidangannya, alat buktinya ya itu juga kemudian tidak mendukung, ya tentu penuntut umum dan pada akhirnya majelis hakim itu kan juga bisa punya perspektif yang berbeda ya. Tapi yang ingin saya sampaikan juga Silvi, kita ini jangan terbiasa juga mendorong-dorong gitu ya hakim, lembaga pengadilan ataupun penegak hukum untuk sepertinya ada dalam satu pojok di mana katakanlah ya hukuman mati itu harus diterapkan dalam kasus apapun, tidak hanya dalam kasus tindak pidana korupsi. Ya, saya kira yang patut kita suarakan adalah hukuman yang setimpal. Apakah yang setimpal itu pidana mati, ya, atau pidana seumur hidup, atau kurang dari itu? Tentu sekali lagi berdasarkan alat bukti, fakta, dan tentu keyakinan hakim, ya, juga keyakinan penuntut dalam tahap penuntutan. Baik, jadi semua harus berdasarkan alat bukti. Nanti saya akan tanya setelah jeda kepada Pak Gufron, sebetulnya sudah ada belum bukti yang mengarah, yang mengindikasikan memang bahwa ada potensi kerugian negara seperti yang termuat dalam pasal 2 ayat 1, sehingga bisa terpenuhi nantinya pasal 2 ayat 2 dalam kondisi tertentu. Apakah sudah ada bukti yang mengarah ke sana? Kita akan bahas lebih jauh pemirsa, tapi setelah jeda. Tetaplah bersama kami. Ada kembali bersama kami di Prime Talk pemirsa, masih bersama dengan Wakil Ketua KPK ada Pak Nurul Gufron, kemudian anggota Komisi 3 DPR Pak Arsul Sani, dan juga Kang Asep Iwan Iryawan. Saya ke Pak Gufron lagi. Pak Gufron, apakah sampai sekarang sudah ada indikasi atau bukti yang mengarah pada terpenuhinya unsur kerugian negara pada kasus 2 mantan menteri ini sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tipikor? Ya, kalau dipertanyakan adalah pembuktian ke arah ada tidaknya kerugian negara, sebagaimana diketahui, perhitungan kerugian negara itu wilayah kewenangan BPK atau BPKP.
Kami sedang meminta investigasi khusus kepada BPK atau BPKP untuk menghitungnya. Apakah ada kemungkinan ada kerugian negara atau tidak. Jadi kalau kemudian ada, itu memungkinkan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3. Dan kondisi tertentu sebagaimana pasal 2 ayat 2, baru kemungkinan itu kalaupun ada kerugian negara baru memungkinkan untuk kemudian didakwa dengan pasal 2 ayat 2. Begitu. Kalau dipertanyakan tentang positioning ada tidaknya kerugian negara. Baik, berarti sampai sekarang masih berproses ya. Terakhir kepada Kang Asep, karena saya tahu Kang Asep harus berpindah ke tempat yang lain. Kang Asep, kalau menurut Wamenkumham kan ada 2 alasan pemberat yang membuat 2 mantan menteri ini layak dituntut hukuman mati. Yang pertama, korupsi dilakukan dalam keadaan darurat, yaitu di tengah pandemi. Dan yang kedua, kejahatan dilakukan dalam jabatan. Apakah betul 2 alasan ini bisa menjadi pemberat sehingga Edi Prabowo dan Juliari Batubara dituntut hukuman mati? Kang Asep masih bisa mendengar suara saya? Masih bisa 2. Oke, Kang Asep tadi mendengar pertanyaan saya yang terakhir? Bisa. Oke, silakan dijawab Kang Asep. Sebentar. Jadi, pendengaran? Ali, pendengaran? Kedengaran? Ya. Ya, jadi alasannya itu kan dari pasal 2 ayat 2 ada 4 alasan ya. Jadi kondisionalnya 4 alasan. Pandemi ini masuk, seperti saya katakan. Di situ bencana alam nasional. Ini tidak hanya bencana alam nasional, bukan karena alam, tapi bencana dunia. Ya, korbannya banyak. Ya, krisis juga karena untuk kalau ini tidak diterapkan ayat 2, saya tidak tahu. Kalau yang terkait dengan pasal 2 ayat 1 soal ada tidaknya kerugian negara. Sejauh ini kan pasal yang diterapkan adalah pasal suap. Berarti uang diterima dari pemberi suap, bukan dari uang negara. Nah, menurut Anda sebetulnya apakah ada potensi kerugian keuangan negaranya? Ayat 2 ayat 1 itu adalah deliknya formil, tidak butuh akibat. Silakan baca penjelasan ayat 2 ayat 1. Itu deliknya delik formil, tidak butuh akibat. Nah, sekarang itu kan dari mulai kemasan, harga, itu korup. Negara rugi, harusnya beli 100, dibayar 300. Silahkan cek. Itu apa? Tidak merugikan perekonomian negara. Apa negara tidak rugi? Silahkan baca pasal 2 ayat 1. Ya. Itu jelas, deliknya formil. Ya. Baik, terima kasih atas pendapat Anda, Pakar Hukum Pidana. Asep Iwan Iriawan telah bergabung bersama kami dan harus meninggalkan kita terlebih dahulu. Saya ingin ke Pak Arsul Sani, kalau mendengar jawaban Kang Asep tadi, kalau Kang Asep firm ya, ini bisa untuk diterapkan pasal 2 ayat 1, pasal 2 ayat 2. Tapi Pak Arsul tadi bilang jangan kita terbiasa mendorong-mendorong, menyudutkan penegak hukum untuk bisa memberlakukan hukuman mati. Jadi menurut Anda langkah yang tepat, langkah yang adil untuk bisa diputuskan oleh KPK dalam kasus 2 mantan menteri ini apa? Karena kan publik berharap bahwa ada keadilan, ada hukuman yang seberat-beratnya kepada mereka. Iya, jadi bagi saya Sylvia, kalau memang dari faktanya dan dari konstruksi hukum, artinya fakta yang ditemukan dalam tahap penyidikan, dikaitkan dengan konstruksi hukum dalam Undang-Undang Tipikor, terbuka untuk diterapkan pasal 2, maka tentu kemudian kita persilakan ya penuntut umum KPK untuk juga memasukkan pasal 2 itu di dalam surat dakwaan. Ya. Nah, tetapi kalau tidak ya tentu tidak bisa. Nah, dimasukkan pun dalam surat dakwaan, ujung akhirnya itu kan belum tentu kemudian ya tuntutannya misalnya dari penuntut umum KPK itu pidana mati. Demikian juga kan vonisnya. Semua kan sekali lagi akan sangat tergantung dari fakta, alat bukti, dan tentu keyakinan penuntut umum dan juga keyakinan hakim. Jadi yang ingin saya tegaskan adalah bukan saya tidak setuju dikenakan pasal 2 ataupun pidana mati, tidak, tetapi marilah kita lihat itu tadi berbasis fakta, berbasis alat bukti, dan juga berbasis keyakinan. Tentu di dalam keyakinan itu akan terpertimbangkan juga keadilan masyarakat, keadilan publik, juga tentu keadilan terdakwa atau para pelakunya. Saya kira itu yang harus dilihat.
Tapi jangan Oke. kemudian seolah-olah kita bawa bahwa itu harus kemudian dikenakan hukuman mati. Itu bukan hal yang bagus. Itu Ya. namanya proses peradilan itu adalah lembaga penghukuman, bukan lembaga peradilan kalau begitu. Oke, prinsipnya adalah keadilan bagi semua pihak, keadilan yang berdasarkan dengan fakta. Pak Gufron, saya kembali ke Anda. Selama ini kan KPK belum pernah mengenakan pasal hukuman mati terhadap tersangka. Baru sampai hukuman penjara seumur hidup saja. Apakah memang sulit untuk membuktikan sekaligus ada unsur kerugian negara dalam keadaan korupsi dilakukan dalam keadaan darurat, keadaan tertentu sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2, dan juga sekaligus pasal suap. Apakah memang sulit membuktikan ketiga-tiganya? Itu menegakkan hukum yang dibuat oleh legislatif dan eksekutif, yaitu Pak Arsul Sani bersama teman-teman pemerintah membentuk undang-undang, yaitu Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi 3199 Yungto 20/2001. Kami itu basisnya adalah basis kepada fakta. Fakta yang kami kumpulkan berdasarkan alat bukti itu yang kami tuntutkan di hadapan majelis hakim. Nanti kemudian hakim yang akan memutuskan. Sehingga bagi kami sekali lagi basisnya bukan apakah sulit atau tidak untuk ke pasal 2 ayat 2. Semuanya adalah berbasis kepada fakta yang terkumpul dalam proses penyidikan dan persidangan. Kalau kemudian fakta yang terkumpul, jadi jangan kemudian dianggap bahwa asumsi ataupun pandangan Pak Wamenkum ini kan sebenarnya yang didiskusikan wacana yang dilemparkan oleh Wamenkumham ya. Beliau kan dalam kerangka seminarnya dalam kerangka titelnya adalah telaah kritis terhadap perkembangan dan penegakan hukum. Beliau ya bisa saja menyampaikan kalau, artinya sebenarnya yang disampaikan itu kalau terbukti pasal 2 ayat 2 bahwa kondisinya saat ini adalah kondisi pandemi COVID, kemudian yang bersangkutan atau pelakunya adalah pejabat yang memiliki tanggung jawab luas, mestinya melakukan sebaliknya tapi melakukan korupsi, itu layak untuk kemudian dituntut dengan pasal 2 ayat 2 yaitu pidana mati, ancaman pidana mati. Itu kalau. Artinya apa? Kalau fakta-fakta yang kami kumpulkan berhasil menunjukkan bahwa pembuktiannya pada pasal 2 ayat 1 dan dalam kondisi COVID bisa diterapkan pasal 2 ayat 2. Jadi kondisinya bukan pada sulit tidak sulit. Kami tidak menargetkan hukuman ya. Kami tidak menargetkan pidana mati kah, tidak pidana seumur hidup, tidak. Itu semua adalah koridornya sebagaimana sudah dibuat oleh teman-teman legislatif, yaitu kalau menemukan bukti sebagaimana rumusan pasal 2 ayat 1, tentu kami kemudian tuntut dengan pasal 2 ayat 1. Kalau kemudian kondisinya sebagaimana saat ini ketahui pandemi COVID, kami juga tentu akan dakwah dan tuntut dengan pasal 2 ayat 2. Tapi sebaliknya, kalau ternyata kemudian kami tidak didukung oleh alat bukti, misalnya penghitungan kerugian negara tidak mendukung, maka kami tidak bisa memaksakan diri untuk kemudian menuntut dengan pasal pidana mati. Oke, tidak bisa memaksakan diri ya. Semuanya harus berdasarkan bukti. Kita akan lanjutkan terakhir di segmen nanti. Pemirsa, masih ada satu segmen lagi dan saya ingin dengar tanggapan dari Pak Arsul. Kami harus jeda terlebih dahulu, pemirsa. Tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, kita tiba di segmen akhir Prime Talk. Pak Arsul, dalam berbagai kasus pidana penerapan hukuman mati itu sering dianggap kontroversial. Menurut Anda, apakah problem kontroversialnya ini yang menghalangi penerapan hukuman maksimal, hukuman mati terhadap para koruptor, atau memang ada problem dalam pembuktiannya? Ya, Silvi, kalau kita kembali ke periode lalu, kami waktu itu kan membahas RKUHP, ya. Ketika kita sampai pada pasal tentang hukuman mati, memang aspirasi yang berkembang itu tidak tunggal, ya. Jadi tentu ada yang tetap menginginkan hukuman mati itu dipertahankan, bahkan tetap sebagai pidana pokok. Kemudian ada juga karena mengikuti perkembangan internasional, khususnya di dunia barat, yang menghendaki agar hukuman mati itu dihapus dari sistem hukum pidana di Indonesia. Tetapi kami menemukan jalan tengahnya, Silvi. Ya, jalan tengahnya adalah pidana mati itu kita pertahankan,
tetapi bagi terdakwa terpidana yang dijatuhi pidana mati, kemudian ada masa tunggu selama 5 tahun ya sampai 10 tahun, kita memang waktu itu berdebat seru. Kemudian kalau dia bertobat, berkelakuan baik dan segala macam, maka pidana matinya secara otomatis akan berubah menjadi pidana penjara seumur hidup. Jadi itu mestinya sudah tidak menjadi isu lagi. Artinya dalam undang-undang atau ketentuan pidana ya pada undang-undang kita tidak kemudian perlu juga dirubah. Jadi pasal 2 ya kita pertahankan saja menurut saya. Toh nanti kalau KUHP itu disahkan dan konsepnya adalah pidana mati ini sebagai pidana khusus ya yang harus dijatuhkan secara alternatif. Artinya alternatifnya nanti akan bisa berubah. Kalau terpidananya itu berkelakuan baik, maka dengan sendirinya itu akan berubah. Nah, saya kira kalau soal ini kita sudah clear dan itu pada umumnya diterima oleh berbagai elemen masyarakat kita. Baik. Oke, dan terakhir untuk Pak Gufron dalam berbagai vonis kasus korupsi, hukuman yang dijatuhkan seringkali lebih ringan dari tuntutan. Bahkan kerap dipotong di tingkat MA seperti yang pernah kita diskusikan sebelumnya. Bagaimana KPK merespons hal ini? Yang kami sebenarnya prihatin ya dengan kondisi seperti itu. Tetapi sekali lagi kami tetap memahami posisi bahwa KPK tugasnya itu mulai dari menyidik dan menuntut. Kemudian yang memutuskan sanksi pidananya berapa tahun itu memang wilayahnya hakim. Dan untuk itu KPK menghormati itu. Tetapi sekali lagi penghormatan KPK terhadap wewenang dan otoritas hakim itu perlu diperingatkan bahwa publik memperhatikan itu semua. Oleh karena itu kalau kemudian Mahkamah Agung dengan jajarannya seringkali kemudian memotong, bahkan kemudian banyak kali upaya hukum peninjauan kembali itu dijadikan dasar alasan untuk kemudian memotong, sekali lagi itu sangat mencederai rasa keadilan masyarakat. Oke, dan terakhir untuk kasus yang 2 mantan menteri ini kan tadi meskipun heavy-nya adalah di pembuktian, ada tidaknya bukti, tapi di satu sisi keberanian KPK di sini juga dipertanyakan. Apakah KPK berani mengambil langkah yang selama ini tidak pernah dilakukan, yaitu menjatuhkan atau menuntut koruptor dengan hukuman mati atau tidak? Sebetulnya sekali lagi Pak Gufron, ini persoalan keberanian atau persoalan pembuktian, ada atau tidak faktanya? Sekali lagi bagi KPK, tidak ada kamus berani tidak berani, semuanya dalam koridor hukum ya. Kalau bicara berani tidak berani, kenapa KPK juga kemarin melakukan penangkapan terhadap menteri gitu ya. Maka itu sekali lagi di hadapan KPK, koridornya adalah subjek hukum di hadapan KPK, semua warga negara adalah sama. Itu pertama. Yang kedua, bahwa kemudian koridornya untuk menuntut seseorang di hadapan hakim itu basisnya ada 2, yaitu alat bukti yang terkumpul untuk membangun fakta, kemudian fakta tersebut dikategorikan dalam sebuah norma. Kalau 2 hal ini memenuhi, maka apapun itu ya pasti kami tuntut sesuai dengan pasal-pasal tersebut. Misalnya pasal 2 ayat 1 sanksinya minimal 4 tahun, kalau pasal 2 ayat 2 pidana mati, tentu itu adalah koridor yang menjadi tuntunan kepada kami, karena kami dipilih oleh Pak Arsul Sani dan kawan-kawan untuk menegakkan hukum. Dan hukumnya itu yang membangun Pak Arsul Sani dan kawan-kawan juga. Jadi semuanya kita bermain dalam koridor hukum. Terima kasih. Oke. Kalau gitu silakan ditegakkan Pak Gufron. Ya, baik. Terima kasih Pak Nurul Gufron, Wakil Ketua KPK dan juga anggota Komisi 3 DPR RI, Pak Arsul Sani telah bergabung bersama kami di Prime Talk hari ini. Pemirsa, demikianlah pembahasan kami di Prime Talk. Saya Zilvia Iskandar, mewakili rekan-rekan bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetaplah bersama kami di Metro TV.
Metro TV.